Assalamualaikum pemirsa. Menonton film Oppenheimer yang lagi tayang di bioskop saat ini adalah derita yang panjang selama 3 jam 9 menit. Siksaan yang berat bagi orang yang tidak menyukai film jenis ini. Sementara bagi orang yang menyukainya, film ini sangat bagus, hebat, dan mantap. 3 jam 9 menit isinya daging semua, tanpa sayur, tanpa nasi, tanpa embel-embel lainnya. Sultan Mahlano bertahan selama 3 jam lebih itu demi mengambil hikmah dan inspirasi dari filmnya. Karena ini film yang sangat spektakuler dan banyak dibicarakan oleh para pecinta film. Film ini bercerita tentang Julius Robert Oppenheimer. Dia adalah ahli fisikawan dan pengembang bom atom pada era Perang Dunia Kedua. Oppenheimer dijuluki sebagai Bapak Bom Atom Dunia. Julius Robert Oppenheimer lahir di New York, Amerika Serikat pada 22 April 1904. Dia kuliah di Harvard, Cambridge, dan Göttingen. Tamat kuliah, Oppenheimer meneruskan karir sebagai dosen. Di sisi lain, ia mulai mendukung gerakan-gerakan reformasi hingga dicap sebagai salah satu anggota Partai Komunis. Meskipun ia terus membantah tuduhan itu. Franklin D. Roosevelt yang pada tahun 1939 sedang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat khawatir dengan Jerman yang berada di bawah kepemimpinan Adolf Hitler sedang mengerjakan senjata nuklir. Hal itu membuat Amerika Serikat mengembangkan senjata nuklirnya sendiri, dan mulai pada tahun 1942 pihak Amerika Serikat menggandeng 9 ilmuwan yang dipimpin oleh Oppenheimer dan di bawah arahan Jenderal Leslie Groves. Dia ditugaskan menyusun proyek Manhattan yang begitu terkenal di laboratorium Los Alamos. Proyek ini adalah proyek menciptakan bom nuklir Amerika. Oppenheimer merasa Jepang dan Jerman mempunyai ilmuwan-ilmuwan yang bisa menciptakan bom. Jadi dia berambisi untuk mendahului mereka. Kota Los Alamos dibentuk khusus untuk para ilmuwan yang membuat bom sebagai bentuk penyamaran. Penduduk kota itu semua ahli nuklir dan keluarga mereka. Tentu saja kota Los Alamos dijaga dengan ketat oleh militer Amerika Serikat. Mereka bekerja keras untuk menciptakan bom demi memenangkan Perang Dunia Kedua. Mereka memikirkan semuanya dengan matang, mulai dari teori, pembuatan, besar daya ledak, dan uji coba. Mereka bahkan melakukan beberapa kali ledakan, mulai ledakan kecil dan sampai ledakan yang besar, sampai mereka puas dan yakin bisa membuat musuh bertekuk lutut dengan bom itu. Di sebuah gurun di Amerika Serikat, bom buatan mereka itu diledakkan, dan mereka bergembira dengan hasil yang mereka capai, karena ledakan itu sangat dahsyat, seperti hari kiamat. Namun sebelum bom ini digunakan, Jerman keburu kalah di Perang Dunia Kedua. Setelah Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April 2045. Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan bom atomnya di Jepang, supaya Jepang menyerah dan kalah sebagaimana Jerman. Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Sebanyak 40.000 orang tewas seketika dalam wilayah 47 km persegi. Wilayah itu hancur berantakan. Tak puas di situ, bom ini berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya Jepang. Bom itu telah membunuh lebih dari 200.000 orang dan perang pun berhenti. Jepang terpaksa meninggalkan semua daerah jajahannya karena menyerah kepada sekutu. Negara-negara yang dijajah oleh Jepang itu langsung memerdekakan diri, seperti Indonesia. Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Amerika Serikat gembira dan berpesta pora dengan kemenangan itu. Oppenheimer sebagai pembuat bom dielu-elukan dan dipuji-puji. Sebaliknya, Oppenheimer justru merasa tertekan dengan banyaknya korban. Ratusan ribu melayang seketika. Hal itu menjadi mimpi buruk baginya. Hidupnya tidak tenang, tidurnya tidak nyenyak. Dia sering dihantui mimpi dan ketakutan. Amerika bangga telah memenangkan perang, namun sebaliknya dia tertekan dan sangat dalam. Dia sama sekali tidak bisa menikmati keberhasilan tersebut. Dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Harry Truman, Oppenheimer nampak begitu tertekan dan menyampaikan perasaannya kepada sang presiden. Namun Harry Truman mengatakan rakyat Jepang tidak akan peduli dengan siapa pembuat bom. Mereka hanya akan peduli pada siapa yang menjatuhkannya. Saya yang memerintahkan bom itu dijatuhkan, kata sang presiden. Sebaliknya, Harry Truman malah mengatakan Oppenheimer cengeng. Setelah perang usai, Oppenheimer tak mau lagi melanjutkan tugasnya memimpin pembuatan bom. Ia kemudian punya inisiatif untuk meminta perdamaian, alih-alih membunuh manusia secara massal. Namun sayangnya, niat kesatria itu membawanya kehilangan jabatan sebagai penasihat pemerintah dalam bidang keamanan. Selanjutnya, dia malah disidang dengan berbagai tuduhan, termasuk tuduhan sebagai anggota komunis. Julius Robert Oppenheimer meninggal pada tahun 1967. Demikian pemirsa, film ini sangat bagus dan apik, namun tak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Hanya pecinta film serius yang bisa menikmati film ini. Apa yang Sultan Maulana ceritakan hanya garis besarnya saja. Bagaimanapun senangnya Amerika Serikat karena memenangkan perang, pembunuhan tetaplah akan menyakitkan. Lebih menyakitkan bagi orang yang membuat senjatanya. Pantau terus Sultan Maulana Channel ya. Jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum. Thank you.